Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada usia 27 tahun, Jinchi lulus dari Tunghai University yang merupakan universitas komprehensif terkemuka di Taiwan. Setelah lulus, dia bergabung dengan Cathay Life Insurance Company dan menjadi petugas asuransi. Hari itu pada 7 Desember 2003 sekitar jam 6 malam. Ketika Jinchi baru selesai makan malam, dia mendapat telepon dari seorang kenalan bernama Chen yang merupakan pemilik bengkel di daerah Longjin. Karena harga yang terjangkau dan keahlian yang baik, bisnis pria berusia 39 tahun ini selalu ramai dengan pelanggan. Jinchi dan Chen berkenalan sejak wanita itu masih kuliah. Dia dan teman-temannya datang ke bengkel tersebut untuk memperbaiki mobil dan setelahnya mereka menjadi akrab. Chen bahkan mengenalkan pelanggannya yang kemudian menjadi klien asuransi Jinchi. Malam itu Chen memintanya datang ke bengkel karena ada seorang pelanggan yang ingin membeli asuransi. Jinchi tentunya sangat senang karena jika semua berhasil di bulan ini, dia akan memenuhi target penjualan sehingga tidak perlu khawatir tentang kinerja di bulan itu. Saat akan pergi, tiba-tiba adiknya yang bernama Kunzi menelpon. Namun Jinchi hanya bicara sebentar sambil mengatakan bahwa akan pergi menemui klien di bengkel. Kunzi pun meminta Jinchi untuk menunggu karena dialah yang akan mengantarnya ke sana. Hal ini dilakukannya karena beberapa tahun belakangan di Taipei banyak terjadi kasus hilangnya pegawai asuransi. Setelah menjemput Jinchi, mereka pun pergi menemui Chen. Namun sesampainya di sana, Jinchi yang kasihan dan mengira adiknya letih, justru meminta Kunzi untuk pulang dan istirahat. Dia merasa aman karena Chen adalah temannya dan berjanji akan segera pulang setelah semua urusan selesai. Malam itu orang tua Jinchi mengira jika sang putri bersama adiknya dan menginap di rumah Kunzi, sehingga mereka tidak menelpon untuk memastikan keberadaannya. Sedangkan Kunzi yang mengira Jinchi telah pulang, sama sekali tidak pernah menduga jika di malam itu sang kakak tidak akan pernah kembali lagi. Keesokan harinya mereka dikagetkan ketika kantor Jinchi menelpon dan menanyakan keberadaan wanita itu. Di saat itulah mereka menyadari jika semalam Jinchi tidak pulang kemanapun. Bagi orang-orang yang mengenalnya, Jinchi merupakan seorang wanita manis serta menyenangkan. Dia sangat baik, jujur dan juga sopan. Walaupun telah memiliki kekasih yang dipacarinya selama bertahun-tahun, namun mereka tidak pernah tinggal bersama. Dan di usianya yang menjelang 30-an, Jinchi masih tinggal bersama orang tuanya. Wanita itu sebelumnya tidak pernah menginap di luar, sehingga hal ini merupakan di luar kebiasaannya. Mengingat semalam dia mengantar sang kakak ke bengkel Chen, Kunzi pun membawa orang tuanya ke sana untuk menanyakan keberadaan Jinchi. Bengkel Chen terdiri dari bangunan kecil berlantai 3, yang lantai pertama digunakan sebagai bengkel, sedangkan lantai 2 dan 3 digunakan untuk menyimpan barang-barang perkakas serta kebutuhan sehari-hari. Setibanya di sana, Chen yang sedang sibuk memperbaiki mobil terkesan acuh tak acuh. Menurutnya, saat kedatangan Jinchi semalam, dia meminta wanita itu menunggu selama 10 menit. Namun karena masih sibuk bekerja, dia pun meminta Jinchi untuk datang di lain waktu dan setelahnya dia kembali bekerja, sehingga tidak sempat memperhatikan saat Jinchi pergi meninggalkan bengkel. Namun Kunzi yang tidak yakin meminta izin untuk memeriksa bangunan tersebut. Yang mendengar hal ini, seketika ekspresi Chen berubah drastis. Dengan marah sambil memegang obeng, dia berdiri di depan pintu dan berteriak mengatakan jika di sana ada wanita hamil yang tinggal dan tidak nyaman baginya ada orang lain yang masuk. Di saat bersamaan, pegawai Chen yang bernama Guang meminta keluarga Jinchi tidak mengganggu bosnya yang sibuk bekerja dan menyuruh mereka segera pergi. Karena tidak punya pilihan, mereka pun meninggalkan tempat itu dan menghubungi para kerabat serta teman-teman yang membantu mencari Jinchi. Namun setelah seharian menyusuri kota Longjin, Jinchi masih belum ditemukan. Dalam proses pencarian, semakin banyak orang-orang yang mencurigai Chen.
karena pria itulah yang memintanya datang untuk melakukan bisnis, sehingga tidak mungkin dia tidak tahu keberadaan Jinci. Banyak dari kerabatnya yang mulai menduga-duga jika mungkin saja Chen yang tertarik pada Jinci telah menyekapnya, dan hal inilah yang membuat pria itu marah saat Kunzi akan memeriksa bangunannya. Keesokan pagi keluarga Jinci kembali mendatangi bengkel tersebut. Namun berbeda dari sebelumnya, hari itu Chen justru bersikap sangat baik. Dengan ramah dia mempersilahkan masuk dan membiarkan mereka memeriksa keseluruhan bangunan itu. Namun walaupun telah memeriksa dengan hati-hati, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Jinci. Sehingga mereka pun menghubungi polisi dan melaporkannya sebagai orang hilang. Laporan ini dengan cepat menarik perhatian para polisi, karena sejak beberapa tahun sebelumnya, terdapat banyak kasus serupa yang pelakunya tidak pernah tertangkap. Terutama ketika mereka mendengar nama Chen yang dulu pernah mereka curigai. Mereka pun membawa Chen dan menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki pria itu secara menyeluruh. Saat itu polisi memperlihatkan rekaman CCTV yang berasal dari dekat bengkelnya, yang di sana menunjukkan bahwa setelah Jinci memasuki bangunan tersebut, dia tidak pernah terlihat pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun bukti tersebut sangat kuat, namun Chen justru bersikap sangat tenang dan bersikeras mengaku tidak tahu keberadaan Jinci, serta menolak bukti-bukti yang ditemukan polisi. Selama interogasi berjalan, polisi yang mengamatinya menemukan kejanggalan pada pria itu. Kebanyakan orang yang diinterogasi dalam ruangan sempit, pengap, serta di bawah tekanan, tentunya akan mengalami lonjakan emosi. Namun Chen justru terlihat santai, yang dengan percaya diri menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang seolah sudah dipersiapkan. Berdasarkan temuan polisi, diketahui jika Chen bukanlah orang yang cerdas. Sejak kecil, dia mengalami kesulitan dalam tulis baca, sehingga putus sekolah pada kelas 2 SMP. Hal ini membuatnya setengah buta huruf. Dan walaupun pernah duduk di bangku SMP, namun dia tidak bisa membaca tulisan yang ada di KTP-nya. Dengan kondisi ekonomi sulit serta memiliki 9 orang anak, orang tuanya hanya bergantung pada kerja serabutan. Akibat kondisi yang memprihatinkan, mereka tidak terlalu peduli pada pendidikan anak-anaknya. Selain itu, setiap kali orang tuanya bertengkar, untuk melampiaskan amarah, secara bergantian mereka akan memukuli anak-anaknya. Demi menghindari pukulan, sejak kecil Chen sering berkeliaran di ladang. Di sana dia suka melukai lengannya hingga berdarah dan menggunakan darah tersebut untuk memancing tikus keluar dari sarang. Dia akan menangkap tikus-tikus tersebut yang setelahnya akan disiksa dengan berbagai bentuk. Karena sejak kecil hidup dalam lingkungan seperti itu, saat dewasa kepribadian Chen menjadi sangat tertutup. Dia masih mengalami masalah bicara dan buruk dalam berpikir. Namun saat interogasi berjalan, dia justru bersikap tenang serta menjawab dengan lancar yang tentunya bertentangan dengan kepribadiannya yang dikenal cenderung bodoh. Dan hal ini membuktikan jika pria itu tidaklah sepolos penampilannya. Dengan membawa surat perintah penggeledahan, mereka memeriksa bengkel Chen. Namun karena belum menemukan apa-apa, untuk sementara waktu pria itu pun dibebaskan. Tidak lama setelah meninggalkan kantor polisi, Chen segera kabur bersama Guang si pegawai magang, yang di saat bersamaan, tim kepolisian bersama anjing pelacak yang masih memeriksa bangunan tersebut, menemukan 2 kantong sampah berisi jasad yang disembunyikan dalam tangki air di lantai 3. Saat dibuka mereka sangat kaget, melihat kondisi jasad yang dipotong-potong menjadi puluhan bagian, hingga tidak bisa dikenali apakah itu daging manusia ataukah daging hewan. Melalui tes DNA, forensik memastikan jika korban adalah Jinci, yang DNA tersebut juga ditemukan di kamar mandi. Dalam salah satu kantong polisi menemukan seutas tali yang digunakan sebagai alat kejahatan. Mereka menduga jika Jinci dicekik menggunakan tali sebelum dijadikan daging potong. Di kantong tersebut juga ditemukan sidik jari Chen, sehingga polisi mengeluarkan fotonya dalam daftar pencarian orang. Hanya selang beberapa waktu, polisi berhasil menangkap keduanya di desa tempat mertua Chen tinggal. Polisi berhasil menangkapnya
berkat bantuan seorang pemilik toko elektronik bernama Incang. Menurut Incang saat itu, Guang sedang berada di tokonya di daerah Taichung untuk menjual ponsel serta laptop. Karena polisi telah menyebarkan info tentang pencarian kedua buronan, Incang yang mengetahui hal tersebut secara diam-diam segera menghubungi polisi. Saat itu polisi memintanya untuk mengulur waktu agar mereka bisa mengikuti Guang ke tempat persembunyian mereka. Meskipun telah ditangkap, namun kedua pelaku masih tidak mengaku. Dan dalam masa-masa ini, polisi kembali menemukan fakta mengerikan. Setelah menyusun serta memilah-milah bagian-bagian jasad, forensik tidak menemukan bagian dari organ dalam serta organ kewanitaan. Selain itu, di lemari es yang berada di bengkel, mereka juga menemukan sisa-sisa potongan daging. Karena kulkas tersebut digunakan Chen untuk menyimpan bahan makanan, sehingga polisi menduga bahwa kedua pelaku telah memakan sebagian daging tersebut. Ketika mendengar hal ini, ayah Jinci pun teringat akan satu hal. Tepat sehari setelah sang putri menghilang, dia pun mendatangi seorang paranormal untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Menurut sang paranormal, Jinci telah meninggal dan seseorang telah memotong dagingnya untuk dimakan. Selain itu, dia juga berpesan agar sang ayah membalaskan dendamnya. Karena apa yang dikatakan sang paranormal sangat barbar, dan ayah Jinci yang tidak mau percaya bahwa putrinya telah meninggal, dia pun memilih untuk tidak menceritakan tentang hal tersebut pada siapapun. Namun ketika polisi memberitahu tentang keadaan jasad Jinci, dia pun memberitahu polisi tentang perkataan sang paranormal. Beberapa hari setelahnya, Guang yang sudah tidak tahan pada akhirnya mengaku dan memberitahu polisi apa yang telah terjadi. Sambil menangis, pria itu mengatakan bahwa Chen adalah pelaku utama dan dia hanya bertugas untuk menjual laptop serta ponsel milik Jinci. Berdasarkan pengakuannya, Chen dan Jinci pernah bertengkar karena salah satu polis asuransi yang dijualnya pada klien Chen tidak bisa diklaim ke perusahaan. Karena Chen yang mengenalkan Jinci pada kliennya, sehingga pria itu terkena imbas yang dilaporkan oleh sang klien pada polisi dan membuat Chen juga kehilangan beberapa pesanan di bengkel. Chen yang menyimpan dendam meminta Guang untuk membantunya dengan iming-iming sejumlah uang, dan pria pemalas itu bersedia melakukannya agar bisa bersantai-santai sementara waktu tanpa harus bekerja. Chen pun menelpon Jinci dengan alasan akan mengenalkan klien baru, yang setelah kepulangan Kunzi, dia membawa wanita itu naik ke lantai 2 dan mencekiknya menggunakan tali hingga pingsan. Melihat Jinci yang pingsan, Chen pun memperkaosnya dan setelahnya melukai leher wanita itu dengan menggunakan sebuah cutter hingga tewas. Dengan menggunakan cutter yang sama, dia pun memisah-misahkan tubuh Jinci yang untuk sementara waktu diletakkan dalam bak mandi. Dia berencana akan membuangnya esok hari, namun rencananya tertunda karena kedatangan keluarga Jinci. Di malam harinya dia membuang beberapa potongan ke dalam lubang pembuangan yang berada di lantai pertama. Namun karena khawatir akan membuat lubang tersebut tersumbat, Chen pun memasukkan sisa-sisa lainnya ke dalam kantong sampah dan menyembunyikannya di dalam tangki air. Setelahnya dia meminta Guang untuk menjual laptop serta ponsel dan akan membagi 2 uang hasil penjualannya. Namun Guang tertangkap dan mengantar polisi ke tempat persembunyian mereka. Berdasarkan pengakuan Guang, polisi pun mengundang mantan istri Chen dan mengatur keduanya berbicara berduaan saja. Menghadapi sang mantan yang telah lama tidak ditemui, membuat pertahanan psikologis pria itu jadi terguncang hingga akhirnya mengakui perbuatannya, termasuk memakan sebagian daging milik Jinci. Polisi yang mendengarkan di ruangan lain segera mengambil kesempatan ini dengan melakukan interogasi secara mendadak. Namun tiba-tiba Chen merubah kesaksiannya dan menyangkal semua fakta dengan menuduh Guang sebagai pelaku utamanya. Kali ini dia mengatakan jika Guanglah yang telah memperkaos karena tergoda akan kecantikan Jinci dan membunuhnya karena takut akan ditangkap. Namun dalam cerita karangan ini, tanpa sengaja Chen menyebutkan informasi baru tentang ciri-ciri organ yang dibuang Guang ke dalam lubang pembuangan.
Informasi tersebut berkaitan dengan organ dalam serta organ kewanitaan yang hilang, dan hal ini hanya diketahui polisi, forensik, serta si pelaku sendiri. Sedangkan Guang sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang organ-organ tersebut. Walaupun sangat yakin jika Chen lah pelaku utama, namun untuk mengorek pengakuan dari mulutnya, polisi pun mendatangkan seorang psikolog. Dan saat menghadapi sang dokter, kali ini Chen tidak bisa mengelak atau berpura-pura lagi dan mengaku ikut serta dalam memotong serta memakan daging jinci. Menurutnya Guanlah yang memberi ide untuk mencicipinya, sehingga Chen membantunya memotong daging tersebut serta menggorengnya dalam wajan sebelum memakannya. Saat membicarakan hal ini, tanpa sengaja dia mengaku jika rasa daging non-vegetarian sangat berbeda dengan daging vegetarian. Dan kali ini rasanya tidak seenak yang terakhir kali. Hal ini membuat polisi kaget dan teringat sebuah kasus seorang mahasiswi bernama Rui Fen yang hilang di tahun 1991. Rui Fen yang juga penjual asuransi hilang setelah mendatangi bengkel Chen untuk melakukan pertemuan bisnis. Ketika gadis itu tidak pulang, ibunya yang datang ke bengkel menemukan motornya terparkir di depan bengkel tersebut dan melaporkannya pada polisi. Dan menurut ibunya, Rui Fen seorang Kristen yang taat dan penganut vegetarian. Saat itu polisi membawa Chen untuk ditanyai, namun dia bersikeras mengatakan tidak pernah bertemu Rui Fen. Menurutnya mereka memang berjanji di hari itu, tetapi setelah menunggu lama, gadis itu tidak pernah muncul. Kesaksian Chen terdengar palsu karena salah seorang tetangga melihat gadis itu masuk ke dalam dan tidak pernah keluar lagi. Selama interogasi, mereka menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang setelah beberapa kali tes, semuanya bisa dilewati Chen. Namun setelah polisi menggeledah bengkel tersebut, mereka tidak bisa menemukan bukti secara langsung sehingga pria itu pun dibebaskan. Dan setelah menghilang selama 12 tahun, polisi pun percaya jika kemungkinan Rui Fen juga telah dimakan. Polisi pun melakukan penggalian di lubang pembuangan tersebut, yang setelah beberapa jam kemudian, mereka mengumpulkan banyak barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 buah ember. Selain organ tubuh yang hilang, mereka juga menemukan surat dinas asuransi, KTP, tas kulit, 2 pasang celana panjang, pakaian dalam, dan juga cutter, yang semua benda-benda tersebut merupakan bukti fisik dari kasus jinci. Mereka juga menemukan 2 tas ransel wanita, yang berarti korban Chen lebih dari 2 orang. Karena selain Jinci dan Rui Fen, di tahun 1995, polisi juga mendapat 2 laporan orang hilang dan kedua korban merupakan pekerja asuransi. Dalam interogasi lanjutan, Guang dan Chen pun saling tuding. Walaupun keduanya saling serang, namun dari pengakuan yang berbeda-beda, pada akhirnya polisi berhasil menyusun kronologi kasus dengan sempurna. Yang terjadi di malam itu, saat Jinci tiba di bengkel, Guan menjadi orang pertama yang membicarakan tentang asuransi untuk mengalihkan perhatiannya. Di saat Jinci lengah, Chen pun mencekik menggunakan tali dan membawanya ke kamar mandi, yang di sanalah mereka bergantian memperkaos wanita itu. Sepanjang malam walaupun telah mengalami banyak penyiksaan, namun Jinci yang koma masih bertahan hidup. Sehingga kedua pelaku memutuskan untuk melukai lehernya dan memisah-misahkannya menjadi potongan kecil yang kemudian digoreng dan dimakan berdua. Dalam persidangan, Guang dan Chen kembali saling tuding dengan pengakuan yang selalu berubah-ubah. Guang hanya mengakui telah memperkaos, tetapi menyangkal pembunuhan dan kanibalisme. Sedangkan Chen mengaku telah memperkaos dan kanibalisme, tetapi menolak tuduhan pembunuhan. Setelah melewati 3 persidangan yang dilakukan dalam rentang 3 tahun, keduanya divonis hukuman mati. Dan pada 21 Desember 2012, bersama 4 narapidana lainnya, keduanya dieksekusi dengan cara berbeda. Guang pun menghadapi regu tembak, sedangkan Chen yang ingin mendonorkan organ-organnya terlebih dulu harus dibius sebelum petugas mendor otak kanannya. Setelah Chen mengalami mati otak, petugas segera mengirim jasadnya ke rumah sakit. Hingga detik-detik terakhir hidupnya, Chen masih menolak mengaku bersalah.
Dia bahkan tidak mengaku telah membunuh Jinci, Ruifen, serta 2 korban lainnya. Hingga saat ini mereka masih belum ditemukan dan tidak diketahui apa yang telah terjadi pada ketiga gadis malang itu. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.